menerima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kamu tahu, ku menanti kau tuh kembali. Jujur ku tak ingin engkau pergi, tinggalkan semua stay di sini. Tak tertahan air mata ini, mengingat semua yang telah terjadi. Ku tahu kau pun sama seperti aku, tak ingin cinta usai di sini. Tapi mungkin inilah jalannya, harus berpisah. Terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh kembali. Tinggalkan semua di sini. Ku tahu kau pun sama seperti aku, tak ingin cinta usai di sini. Tapi mungkin inilah jalannya, harus berpisah. Berharap suatu saat nanti kau dan aku kan bertemu lagi, seperti yang kau ucapkan sebelum kau tinggalkan aku. Ya, tes. 1, 2, 3. Halo, selamat malam semua. Halo, halo, halo. Selamat malam, Mas Mumu. Mas Randa bisa ya oke, stop share dulu. Baik. Nah, ini sambil nunggu rekan-rekan yang lain untuk join, kita mau dulu ya. Sedikit opening. Jadi saya Mumu dari Pohuwato Gorontalo, dan malam ini ditemani oleh rekan saya. Saya Randa Almanusa dari KCJ Jayapura, wilayah Papua di sini. Jauh ini ya ya, jadi di sana berarti sudah pukul hampir 8 ya, Mas Iya, Randa ya? sudah jam 8 di sini, Mas Mumu. Sudah malam. Sudah gelap. Malam hari ini nanti kita akan ya cerita-cerita ya dengan salah satu narsum. Ya, tentu ini temanya menarik. Nanti Menarik kita sekali. akan lebih menanyakan ya terkait apa sih itu yang budaya mendengar kayak gitu. Mungkin selama ini kalau masalah ngomong, motivasi dan lain-lain udah sering, tapi ini kenapa kita harus lebih banyak mendengar? Tadi kita lihat kan Randa ya di soal kuis itu banyak teman-teman yang memberikan pendapat dan lain-lain, dan mudah-mudahan ATE FM edisi 9 ini nanti bisa ya menjadi sedikit penambah informasi lah, dan pengantar teman-teman yang lagi pulang kantor. Iya betul sekali Mas Mumu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin dalam perjalanan pulang bisa banget nih sebar link ini buat join ya Mas Mumu ya, karena pembicara kita pada sesi kali ini luar biasa sekali nih. Ngomong-ngomong soal mendengar nih Mas Mumu. Tadi kita sudah mendengarkan tadi lagu dari awal, dengarkan curhat dari Piera. Jadi kalau ada nih teman kerja kita lagi curhat, lagi cerita, tapi aja ya Mas Mumu ya. Seperti itu. Terkait berita yang lagi hot sekarang nih Mas Mumu.
Mas Mumu pasti belakang ini Ya. digegerkan nih terkait berita Lesti yang mencabut gugatannya yang menghebohkan satu warga Iya. Indonesia. Ini Ya gitu. ini termasuk juga ya. Kalau Mm-mm. saya lihat sih banyak parodinya di Facebook atau Instagram ya Iya, mereka di TikTok apalagi. Emak-emak maksudnya se-Indonesia kayak kecewa gitu dia. ya maksudnya ya kenapa netizen yang gregetan ya artinya mungkin sudah semangat sekali, harus ini harus pokoknya diperkarakan, dipidanakan dan lain tapi ya ujung-ujungnya ini Kembali lagi banyak mereka. ya. Betul. Tapi Mungkin kita itulah yang tidak dikatakan cinta. Jadi hmm, mungkin Lesti memberikan kesempatan kedua buat suaminya. Semoga berubah yang terbaik deh buat Dedek ya Lesti. ya, ya. Mudah-mudahan ya. Meskipun banyak yang Jadi, kecewa, gak hanya netizen, kalangan artis pun juga banyak kecewa. Kayak Inul ya Daratista ya deh, ya. Nah, itu. banyak deh Ini yang lagi ini rame kita di share TikTok. juga beberapa informasi yang kalangan artis yang seperti diceritakan oleh Randa tadi. Yang Mm-mm. kecewa ya ada Dewi Persik dan lain-lain lah. Iya, Memberikan tanggapan mungkin kecewa juga ya. Tapi ya gitu. Mungkin Lesti sudah punya pilihan juga, Randa iya. ya. Kita Demi harus demi sang hargai. anak sih katanya tadi ya, katanya Mas Bumbu, demi anak Lesti rela buat mencabut gugatannya atau laporannya maaf biar mungkin memberikan efek jerah mungkin ya kepada Rizky biar nggak dilempar lagi bola biliarnya mungkin. Iya, Biar iya. lebih kebat. Oke, Mas Randa, sekarang kita mau coba menyapa dulu ya narsum kita Boleh, sambil menunggu siap. rekan-rekan yang lain. Kita mau menyapa. Assalamualaikum, Bapak Ade. Oke, Bapak Halo. Ade. eh, Ya, saya nyalain kameranya ya. iya. Gimana kameranya? Belum ada ini, nampak ini. Halo Bapak Ade. Atau cuma saya yang belum lihat atau gimana nih? Randa udah lihat narsum? Belum izin. Oh, nah itu. Nah, Ada. udah. Baru ada muncul Siap. Nats. Nah, Pak Ade, suara saya jelas? Jelas. Suara saya jelas? Oh iya. Aman. Jelas. Nah, Oke. ini narsum kita ini kita impor langsung ini dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Mas Randa. Iya, wah, keren banget nih. Jadi untuk teman-teman sahabat ATE yang belum bergabung, ayo segera bergabung biar gak Iya. kelewatan nih untuk ATE edisi 9 kali ini. Jadi sebelumnya itu kalau teman-teman perhatikan ya, beberapa tulisan dari Pak Ade ini pernah saya share beberapa kali karena memang menginspirasi lah ya dan ya memberikan sudut pandang yang baru. Tapi BTW Pak Ade ini kameranya agak ya, kabur ya? Agak kabur ya Bapak Ade. Iya. Apa tunggu dulu. Atau enggak apa-apa dicoba keluar dulu Pak Ade kemudian masuk lagi. Oke deh. Mungkin ya jaringan atau apa ya. Kalau mau seperti saya dan Randa ini kami join pakai laptop. Pakai laptop biar Iya. agak jernih kayak gitu. Kita mau menyapa ini, ada Ibu Despita, ada Kak Anissa. Wah ini. Halo Pak Ade. Halo, sudah jelas? Iya. Masih agak sih ya. Randa ya. Agak-agak enggak agak enggak kentara Pak Ade ya. Maksudnya saya enggak tahu pengaruh apa ini. Apa atau coba yang di Telegram yang satu tadi Pak Ade? Siapa tahu boleh dicoba yang akun yang satu tadi? Akun yang satu Masih ya? aman sih yang itu, iya. Siapa tahu Ini pengaruh apa? Masih belum ya? Wait. Gimana ya? Jelas sih, tapi tidak terlalu Mungkin ada efek-efek apa ya? Kayak blur apa itu, Randa ya? Blur kayak agak Iya, pecah. ada blur-blurnya begitu, iya. Tapi Suaranya jelas. Jelas. Suara Kalau jelas. audio, gambar juga udah nampak sih, cuma memang ada efek-efek blur-blurnya kayaknya. Tapi sejauh ini aman sih, 80-90% aman ya. Oke. Nggak apa-apa. Iya. Atau kalau mau dicoba. Coba lewat yang. Oke, yang satu tadi. Ya, Iya. sip. Kalau pakai laptop, saya sama Randa ini gini dia. Ya aman ya. Ditutup dulu speaker mic-nya yang satu ya. Sudah. Ada Mbak Dinca juga nih. Bergabung Mbak Dinca.
Kak Selamat Dinca. malam, Kak Dinca dari Jambi. Wah, ini banyak ini. Jambi. Ada, Selamat malam, nah Mas itu. Randa dan Mas Mumu. Lama tak Di sini menyapa ini hujan. Kak Dinca. Kak Iya, Dinca. benar-benar. Di sini Iya, hujan iya. lebat banget. Nah, Alhamdulillah udah iya nyampe sama. rumah. Di Kayaknya Powa tuh hujan juga Sama kayak ya. gitu. Kak Dinca suka bikin lagu, cover lagu, suka banget bikin. Keren. Iya. Iya, Mas Kalau Randa yang juga sekarang tuh ini Pak suaranya Ade, luar biasa. dia ada efek putih dia. Sekarang ya Randa Ini ya, tapi Hmm. yang ini kenapa? dia agak ada efek putih sih, tapi enggak apa-apa sih. Artinya kalau secara persentase mungkin 80% lah. Dibanding yang tadi? Kalau yang dibanding yang tadi gimana Mas Randa? Sudah mendingin ini deh, Mas Mumu. Oh iya ini aman ini. Ya. Oh iya. Itu coba ini. Jadi ini sekedar informasi ya teman-teman. Narsum kita Pak Ade ini pengalaman pertama juga beliau untuk menggunakan media Telegram video seperti ini ya untuk sharing. Makanya kemarin waktu saya coba kontak beliau, ya ini kita menjelaskan sedikit ya beginilah. Kita udah nggak pakai Zoom lagi ya. Zoom untuk apa lagi kita bayar padahal kita ada resource yang gratis ini kayak gini. Ya, lalu Pak Ade, ini Iya. Mas Randa kita mau perkenalan sedikit dulu ya dengan Pak Ade. Tadi kita sudah share CV-nya. Kalau saya sih yang menjadi poin Pak Ade ini adalah saat ini dinas di Bantaeng, tapi nanti mungkin lebih detailnya akan disampaikan oleh beliau. Dan ini beliau adalah salah satu alumnus dari program CCI ya, Pak Ade ya, di Amerika Serikat. Amerika Serikat. Ini luar biasa ya. Jadi kita tentu di samping tema utama nanti ini mungkin bisa saja juga nanti ada terselip beberapa informasi seputar program itu. Tapi sebelumnya kita akan mendengar dulu ya Mas Randa ya sedikit perkenalan dari Narsum, mungkin aktivitas dan domisili saat ini. Silakan Pak Ade. Silakan Pak Ade. Assalamualaikum, selamat malam semuanya teman-teman yang lain. Nama saya Ade Sulmi Indrajat. Sekarang saya berdomisili di Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kesibukan saya saat ini, saya sih lebih senang bilangnya kalau pekerjaan utama saya sekarang adalah pegiat literasi dan pekerjaan sampingan saya itu ASN. Iya. Ya, jadi ya sih, karena literasi itu kerjaan umat gitu. Jadi saya selalu menganggap menebarkan virus-virus literasi ke orang-orang itu pekerjaan wajib, itu pekerjaan langit kayak gitu. Jadi saya di Bantaeng, kesibukan sehari-hari sebagai ASN di Dinas Pendidikan. Sebelumnya sih di Satpol. Oh saya kelewatan itu Pak Ade. Saya kira masih di Satpol. Baru aja dimutasi beberapa bulan terakhir ini. Oh iya. Di Satpol sudah pengalaman, sudah 7-8 tahun di Satpol. Iya. Jadi saya pernah baca ya Mas Randa ya untuk tulisan salah satu Bang Ade ini, saya pernah baca bahwa yaitu ada melawan stigma juga ya Pak Ade. Jadi beliau kalau memang kita stigma ya selama ini misalkan Satpol PP itu kan identik dengan apa ya? Mas Randa kira-kira apa kalau Satpol PP? Kalau Satpol PP itu lebih kayak penggusuran, penggusuran itu kan, penggusuran dan lain-lain. Nah itu tapi ternyata Pak Ade beliau bisa melawan stigma itu dan sekaligus tadi menyampaikan bahwa beliau seorang yang aktif pegiat literasi itu. Iya betul sekali. Oke. Mas Randa ya lanjut. Ya. Baik, ini tadi kita sudah berkenalan dengan narasumber kita. Jadi sudah pada tidak penasaran ya teman-teman yang sudah bergabung untuk edisi kali ini. Sekarang kita mau sedikit bertanya nih kepada narasumber kita. Bapak Ade boleh dong ceritain sedikit nih mengenai program CCI di Amerika Serikat yang pernah Pak Ade ikutin. Mungkin buat teman-teman yang mau nih
untuk ingin terlibat di program tersebut bisa dapat ilmunya dari Pak Ade. Boleh dong Pak sharing sedikit ceritanya Pak? Iya, kegiatan yang saya ikuti itu adalah Community College Initiative Program. Jadi dia semacam kegiatan fellowship. Dia juga ada akademiknya ya, tapi dia non degree. Jadi itu kayak semacam kegiatan kita dikirim ke Amerika untuk kuliah akademik ya, untuk internship juga, untuk magang dan untuk volunteer. Jadi dia padat sekali kegiatannya. Jadi kita kuliah, terus kadang juga kita diminta untuk magang di perusahaan atau di lembaga-lembaga NGO. Kadang juga kita ikut jadi volunteer, jadi relawan di berbagai kegiatan. Jadi memang kegiatannya asli padat. Karena selain kuliah, kita diwajibkan untuk magang itu minimal 70 jam. Terus volunteer, jadi relawan di sana itu diwajibkan minimal 100 jam. Jadi ya padat, asli padat lah. Kalau teman-teman daftar, itu sangat terbuka sekali kok. Itu kan beasiswa yang dihandle oleh AMINEF, American Indonesian Exchange Foundation, lembaga yang sama yang menghandle program seperti Fulbright Master Degree, Fulbright program yang doktor. Jadi samalah dengan beasiswa-beasiswa yang pernah diikuti oleh orang-orang seperti Anies Baswedan, Sapardi Kudamono, dan beberapa alumnus Amerika lainnya, gitu. Kalau itu berapa lama itu Pak Ade pendidikan atau program? CCI itu dia 2 semester, jadi sekitar 10 bulanan. Berarti non akademik ya atau akademik dia itu? Dia akademik juga, jadi kita tetap kuliah di beberapa community college. Kita tetap kuliah, kita tetap diminta ambil mata kuliah tertentu. Dan kebetulan di sana saya ambil media dan komunikasi, jadi ya tetap ke kampus. Oh iya, mengerti saya. Ini berarti dia ibarat pertukaran pelajar kali ya, gitu ya? Atau gimana? Yep. Fellowship ya, dia pertukaran begitulah. Nah, ya jadi setelah 10 bulan itu kembali lagi ke kampus awal untuk S1 itu untuk menyelesaikan, dan itu yang di Amerika terhitung juga sebagai bagian dari dia ambil semester itu kan Pak Ade ya? Iya. Nah ya. Siap. Gitu. Mantap ini. Mantap Pak Ade. Pak Ade nih mungkin bisa izin share nih bagaimana untuk teman-teman yang mau join ke program tersebut, untuk kepoinnya itu ada nggak sih tips-tipsnya Pak Ade biar bisa untuk kita gaskan ke sana itu? Salah satu yang perlu diperhatikan sih sebenarnya adalah teman-teman harus punya impact yang besar ke masyarakat. Teman-teman harus punya influence, kayak pengaruh gitu ke komunitas di sekitar kita, dan kegiatan atau proyek yang kita laksanakan itu sustainable, jadi dia berkelanjutan. Jadi intinya mereka tidak akan mau menerima orang-orang yang tidak punya pengaruh di lingkungannya. Jadi kalau kita cuma ngandalin saya punya ini nih IPK 4,00, TOEFL saya 600. Mereka nggak peduli amat sama gituan. Kalau orang Banteng bilang tidak ada urusan dengan Belanda. tapi apa yang kemarin dijual oleh Pak Ade untuk masuk penjadian itu? Saya kemarin pertama saya menjual stigma. Saya menjual stigma sebagai seorang Satpol PP. Nah gitu kan. Kalau saya datang mendaftar sebagai misalnya ASN di Kementerian Pendidikan, saya mendaftar sebagai ASN di lembaga-lembaga tinggi, itu kan udah ya kita tahulah kualitasnya. Tapi saya mendaftar sebagai Satpol PP gitu loh. Satpol PP daftar buat beasiswa ke Amerika Serikat. Itu kan udah itu kita kan udah jualan stigma gitu. Stigma yang kadang jelek itu kadang menguntungkan buat kita. Terus yang kedua yang saya jual juga adalah, yang saya tawarkan, ya saya Satpol PP, cuman saya sudah buat beberapa project
di lingkup Satpol PP di Bantaeng, seperti kita pernah bikin proyek tentang sosialisasi perda kawasan tanpa rokok. Jadi kita membuat semacam, saya lupa ya, itu sudah 5 tahun yang lalu sih. Kita membuat semacam tim. Jadi tim itu tersusun atas berbagai lapisan masyarakat, mulai dari ketua organisasi, tokoh pemuda, tokoh wanita. Jadi tim inilah yang kemudian kita training, kita bentuk. Jadi semacam duta kami untuk menjelaskan tentang peraturan daerah ini, peraturan daerah kawasan tanpa rokok. Jadi kita mau bukan Satpol PP-nya loh yang turun dan tegur langsung mereka yang merokok sembarangan. Kita mau di masyarakat kita sudah punya duta gitu. Kita sudah punya wakil-wakil buat membantu kita untuk mensosialisasikan ini. Itu yang kita jalankan selama beberapa tahun. Dan it works. Jadi mereka senang dengan konsep yang saya tawarkan itu dan lulus deh. Mantap. Luar biasa ya. Bang Ade ya. Kayaknya bisa dicoba nanti Randa ini. Iya, siap dicoba. Jadi kayak anti mainstream gitu ya Mas Mumu ya dari minimal unik lah. Unik ya, unik. Kita jualan perbedaan gitu. Kita nggak jual kita sama dengan yang lain. Kita jual apa yang beda dari kita. Iya. Karena itu tadi ya, kalau masalah kepintaran IPK lebih tinggi mungkin banyak. Tapi ini unik ini. Ini ada nilainya ya. Be yourself gitu ya Mas Mumu ya. Pak Ade, ya kembali lagi ya sebelum masuk ke tema, kita mau cerita sedikit ini terkait aktivitas Pak Ade yang salah satu pegiat literasi ini, banyak menulis, mungkin bisa di-share juga nih. Bagaimana Pak Ade awal mula sehingga rajin nulis seperti itu? Saya beruntung sekali lahir di bukan medio ya. Saya beruntung sekali lahir di awal tahun 90-an. Yang belum ada peralihan begitu besar dari media-media cetak misalnya ke media-media kayak semacam sekarang media sosial. Saya beruntung masa SMP dan SMA saya itu media sosial belum terlalu banyak dan saya pun karena sekolahnya di kampung, saya pun baru tahu pegang laptop komputer itu nanti saat kelas 2 SMA ya. Jadi sebelumnya karena ya masih tradisional sekali, ya akhirnya kan banyak hal-hal yang saya lalu itu menuntut saya untuk nulis. Salah satu contoh kecilnya saja ya, kalau kita mau nembak cewek ya pakainya surat cinta, bukan lewat chat. Nah itu karena dibentuk lewat kebiasaan bikin surat cinta itu, meskipun ditolak 14 kali ya, that's fine. Cintanya ditolak, cuman kemampuan nulisnya meningkat terus. Jadi berawal dari situ sih, kebiasaan nulis surat cinta. Alhamdulillah bersyukur bisa dapat masa-masa orang masih pakai surat cinta. Gitu. Mantap. Jadi dibentuk lewat kebiasaan nulis surat cinta semasa SMP dan SMA. Gitu. Ya. Jadi dari hal-hal kecil, dari hobi menulis surat cinta, akhirnya bisa hobi menulisnya sampai saat ini ya Pak ya. Mantap sekali. Ayo lanjut Mas Randa. Jadi nih Pak, tadi kan Bapak kita sudah terkait yang menulis itu kan berarti kita melihat tulisan. Sekarang kita mendengarkan. Pada saat ini Pak, kenapa sih kita perlu banyak mendengar Pak pada saat ini menurut Bapak nih Pak Ade? Mendengarkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan biasa kita, itu kan itu akan sangat jauh lebih, menurut saya itu akan sangat jauh lebih bermanfaat dibanding kita jago cerita, kita jago bicara. Saya sih personally sudah ada 3 orang dari teman, sahabat atau kenalan saya yang nyaris melakukan hal-hal yang sangat buruk. Ada di antara mereka yang sudah nyaris bunuh diri, ada di antara mereka yang nyaris bunuh anaknya sendiri yang masih bayi. Ada juga yang sudah nyaris gila. Ada 3 orang, kalau saya salah ingat, ada 3 orang yang alhamdulillah saya bisa selamatkan.
Bukan karena kemampuan saya yang jago bicara, jago kasih solusi. No, saya mendengarkan. Benar. Jadi saya betul-betul merasakan bahwa jago bicara mungkin bisa kasih kita uang, tapi jago dalam mendengarkan orang itu bisa membuat kita menyelamatkan nyawa orang lain. Dan itu saya rasakan sekali bahwa banyak teman-teman yang akhirnya bisa saya selamatkan karena saya selalu menawarkan bahwa ada masalah, mau cerita. Kalau belum mau cerita, ini nomor saya selalu standby. Silakan dikabari. Jadi itu sih, itu kenapa menurut saya mendengarkan jauh lebih jauh lebih berefek besar dalam kehidupan biasa kita. Karena orang-orang pada dasarnya lebih butuh orang yang bisa mendengarkan daripada orang-orang yang bisa banyak cerita, bisa banyak bicara begitu. Iya. Itu menurut saya. Ini kan kalau ya saya, artinya sama juga dengan narsum yang edisi yang lalu itu kami sempat menyinggung masalah mendengarkan ini atau ya bercerita lah. Kalau misalkan saya di posisi saya Pak Ade ya, saya seorang laki-laki, kemudian saya punya masalah, kan semua orang pasti punya masalah kan? Semua orang pertama pasti punya masalah. Terus ketika misalkan saya punya masalah, ketika saya ingin curhat misalkan ke Mas Randa atau ke Pak Ade, saya harus mengorbankan mungkin ya setidaknya mungkin orang akan bertanya, oh cemen banget sih istilahnya kan, cemen banget sih, oh laki-laki lemah gitu kan. Nah itu kok dia pergi curhat kayak gitu, mungkin ya bagaimana lah fenomena di masyarakat ini terkait cerita itu sering diidentikan dengan ya orang-orang yang lemah gitu. Ya, gimana itu Pak Ade? Ya. Nah, itulah yang saya katakan stigma. Ada stigma yang melekat bahwa laki-laki itu tidak boleh curhat. Laki-laki itu tidak boleh cengeng. Laki-laki itu tidak boleh nangis. Stigma-stigma itulah yang akhirnya membuat kita khususnya para lelaki ya, kita cenderung sering memendam sendiri perasaan-perasaan dalam pikiran kita. Padahal kalau kita amati banyak loh kasus-kasus kayak misalnya suami yang bunuh istrinya misalnya, terus laki-laki yang melakukan tindak kriminal, kejahatan. Sebagian besar dari mereka kan sebenarnya punya banyak sekali kotoran dalam pikiran mereka. Cuman karena mereka adalah lelaki yang kemudian terkurung dalam stigma, ya jadi ya akhirnya mereka kemudian tidak punya cara untuk melampiaskan pikiran mereka. Makanya stigma inilah yang kemudian menjebak. Makanya saya selalu dalam setiap kesempatan berbicara, saya selalu mengatakan bahwa budaya ini sebenarnya harus berhenti di kita. Budaya menganggap laki-laki itu tidak boleh curhat, budaya yang menganggap laki-laki itu tidak boleh nangis, itu yang harus berhenti di kita. Tidak apa-apa lah, kita butuh waktu yang lama mungkin, kita butuh proses yang lama untuk menghilangkan stigma itu. Tapi saya selalu percaya dalam forum ini misalnya, saya sudah mengatakan, hapus budaya, hapus stigma bahwa laki-laki tidak boleh nangis, hapus stigma bahwa laki-laki tidak boleh curhat. Kalau stigma itu sudah dihapus, ya mungkin dalam beberapa waktu ke depan, anak-anak kita mungkin atau cucu-cucu kita yang cowok misalnya, mereka akan berhadapan dengan dunia yang jauh lebih ramah, dunia yang lebih mengerti mereka. Meskipun mereka cowok, mereka tetap bisa curhat, mereka tetap bisa nangis kalau mereka mau nangis. Ya terserah. Yang jelas dunia sudah ramah untuk mereka. Jadi ya itu, mari menghapus budaya dan stigma bahwa laki-laki nggak boleh curhat, laki-laki nggak boleh nangis. Kita mulai dari sekarang. Mungkin bukan kita yang panen dari usaha kita ini, tapi mungkin anak-anak dan cucu kita nanti akan lebih ramah gitu dunianya. Gitu. Iya. Betul sekali Pak. Iya, jadi daripada kita memendam perasaan kita, mendam sendiri, nggak tahu kita lampiasnya bagaimana, lebih baik kita curahkan aja langsung ya Pak ya, baik ke teman kita atau ke kerabat kita. Dan kita pun sebagai yang mendengar curhatan tersebut,
tidak boleh nih kayak menyepelekan gitu ya Pak. Kamu cemen nih, cowok masa curhat, cowok masa nangis. Jadi kita betul sekali kata apa Inta untuk menghindari stigma feminim kalau laki-laki curhat dan nangis itu seperti itu. Betul. Kalau misalkan kita tarik itu kan tadi konteks misalkan anggaplah di lingkungan ya, di rumah ya Pak Ade ya. Tapi ketika misalkan kita ya, anggaplah kami ini sebagai pegawai BPJS Kesehatan, ini kan banyak masalah juga. Bukan hanya masalah di rumah. Masalah di kerjaan juga ini banyak sekali. Belum keluhan, belum tekanan target, dan lain-lain. Ini kan kalau misalkan, anggaplah misalkan saya ambil contoh biasa. Ketika saya sudah stres, ini kok target tidak tercapai ini, toh? Padahal saya sudah berusaha bekerja, target tidak tercapai. Saya mau curhat atau sekedar bercerita kepada ya mungkin ke atasan lah ya. Ke atasan takutnya nanti kita jadi ditandain ya. Ini pasti atasan dia bilang, waduh ini anak ini udah dikasih kerjaan tapi kok dia kerjanya ngeluh. Jadi ternyata pembacaan itu ya mungkin harus ada momentumnya juga kan Pak Ade ya. Artinya bagaimana kita menyamakan persepsi dulu, karena bisa saja ketika misalkan apalagi di masa-masa awal seperti ini kita baru untuk transisi, tapi ketika kita sudah mau menjalankan itu, mau curhat kepada atasan atau mungkin curhat kepada rekan, tentu kan akan ada stigma seperti itu bahwa ya ini kamu udah diberikan amanah, target, bagaimana kamu bisa mencapai itu. Bagaimana kalau di konteks lingkungan kerja sendiri, Pak Ade? Saya mengingat salah satu, saya lupa namanya, mungkin namanya William Ury ya. Dia pembicara di TED Talk. Dia pernah bilang gini, coba dibayangkan kalau dunia ini diisi oleh pemimpin-pemimpin yang hebat dalam mendengar, bukan pemimpin-pemimpin yang hebat dalam bicara. Kita kan sering sekali gitu baca buku atau apa, Bapak ini sang singa podium, Bapak ini sang orator ulung, Bapak ini sang pembicara ulung, kayak gitu kan. Rata-rata kan penghargaan dunia itu kan diberikan kepada mereka yang jago berbicara. Cuman coba deh kita balik, bagaimana kalau kemudian pemimpin-pemimpin dunia itu dipilih melalui mereka yang punya kemampuan mendengar lebih baik, mereka yang bisa mendengar rakyatnya. Ini kan sering sekali pemimpin yang ngomong, rakyat yang mendengar. Bisa nggak sih sekali-sekali dibalik, rakyatnya yang ngomong, presidennya, bupatinya, gubernurnya yang diam di situ dengar semua keluhan, semua kotoran dari kepala para warganya masing-masing. Jadi itu satu budaya lagi, seolah-olah yang pemimpin tugasnya ngomong, yang bawahan tugasnya mendengarkan. Itu satu budaya lagi yang semestinya kita balik. Bisa nggak sih sekali-sekali pemimpinnya yang diam, duduk, terus bawahannya yang ngomong. Pemimpin bertugas untuk mendengarkan. Itu kan budaya yang apa ya? Itu sudah berjalan lama begitu. Jadi menurut saya, dan ini mungkin bisa diterapkan dari kita semua. Kan dalam dunia kerja itu kan ada hierarki gitu kan. Yeah. Mungkin kita belum bisa menerapkan ini ke pimpinan di atas kita. Cuman kita kan bisa menerapkan ke bawahan-bawahan di bawah kita. Jadi bolehlah kita mulai dari diri kita sendiri, buatlah semacam sesi gitu. Dalam 1 minggu ada sesi kayak, oke, you semua yang bawahan ini kan, you semua bisa ngomong sama gue. Saya akan catat, saya akan dengar saja. Saya tidak akan memberikan poin negatif, saya tidak akan memberikan SP misalnya. Kalian ngomong saja hal-hal apa yang menurut kalian sangat mengganjal, hal apa yang menurut kalian kurang dari cara saya memimpin kalian, hal-hal apa yang kalian butuhkan. Ini yang sering sekali kita lupakan. Hal-hal apa yang kalian butuhkan supaya kerja kalian lebih nyaman dan target kalian bisa tercapai. Kalian butuh apa dari saya? Itu kan yang jarang diucapkan oleh pemimpin-pemimpin. You butuh apa dari gue? Kalian butuh apa? Yang biasanya kita dengarkan pemimpinnya yang bilang, saya butuh ini dari kalian. Iya, Pak Ade. Tapi normal nggak sih ketika misalkan kita berada dalam lingkup profesionalitas, misalkan kita di dunia kerja, tapi kita curhat ke atasan atau ke rekan, itu masalah keluarga. Normal nggak kayak gitu?
Atau hanya untuk urusan pekerjaan saja? Karena ini kantor ini. Jangan bawa-bawa masalah keluarga di dalam sini. Itu kira-kira gimana itu, Pak Ade? Kita kan selalu menginginkan lingkungan kerja kita seperti keluarga. Ya, betul. Kalau kemudian kita membatasi dunia kerja kita dalam konteks pekerjaan saja, dalam konteks administratif saja, ya kapan kemudian rekan-rekan kerja kita bisa menemukan rumah di kantornya masing-masing? Saya sering sekali menemukan dalam lingkungan misalnya di perkuliahan atau dalam lingkungan kantor, kalau saya nggak masuk kantor misalnya, biasanya dicariin, di mana? Nggak masuk kantor? Bilang, ada misalnya lagi sakit atau lagi ada urusan, ke kantor. Kan mereka pakai logat Bantaeng kan, ke kantor Ki, butuh Kak teman cerita, butuh Kak, ada masalahku, ada yang mau saya cerita, kayak gitu. Saya pikir that's okay, selama kemudian dia tidak mengganggu operasional kantor, dia tidak mengganggu urusan internal kantor, boleh juga lah kemudian ada sesi mendengarkan. Saya tidak mau bilang sesi bicara, ada sesi mendengarkan masing-masing dari kita. Kalian kenapa sih di rumah? Kalian baik-baik saja tidak di rumah? Apa sih kendala kalian di rumah yang mungkin kalian bakalan bawa ke kantor dan itu akan menghambat produktivitas kalian di kantor? Makanya saya pikir that's okay kalau kita mau membicarakan hal-hal di luar urusan kantor di kantor kita. Karena kita mau membuat mereka merasa di rumah. Salah satu hal yang paling sering menghambat produktivitas para karyawan kan, kalau yang menghambat itu kan kalau mereka bawa masalah dari rumah. Jadi semestinya tempat kerja juga bisa menyediakan tempat untuk mereka didengarkan, menurut saya. Jadi kalau di BPJS Kesehatan ya, Mas Randa ya, jadi sekedar informasi buat narsum kita Pak Ade. Di BPJS Kesehatan itu kita sendiri sudah punya ya wadahnya Pak Ade, namanya rumah konseling. Rumah konseling dihandle oleh kantor pusat. Cuma saya tidak tahu ya per hari ini kira-kira pemanfaatannya bagaimana. Karena itu tadi melawan stigma itu. Saya ketika ada problem saya tidak mau curhat ke sana karena takutnya nanti terbaca di sana. Ini si Mumu banyak masalah. Jadi gitu ya Mas Mumu ya untuk curhat ya. Iya jadinya malu-malu juga kan nanti. Ini kok dia ternyata banyak masalah padahal semua orang pasti ada masalah. Seperti itu. Jadi betul sekali nih. Sekarang kita mau tanya dong Pak tipsnya. Bagaimana sih cara kita untuk meyakinkan kepada orang-orang agar apa yang kita ceritakan itu mereka yakin gitu loh Pak. Maksudnya kan tadi kan kita bagaimana cara kita untuk mendengar sudah. Sekarang bagaimana cara kita agar cerita kita tuh yakin sama yang sebagai sama pendengar kita Pak. Oh jadi kita mau meyakinkan supaya mereka mau cerita gitu sama kita. Iya. Gitu kurang lebih kayak gitu. Saya lupa ya. Itu mungkin dari Stephen Covey ya. Dia bilang listening itu is not to reply. Listen is to understand, untuk mengerti. Kita mendengarkan bukan untuk membuat balasan. Iya. Kita kan sering begini. Kita kan sering mikir gini. Saya mendengarkan seorang lawan bicara saya mendengarkan agar saya bisa membuat balasan yang bagus. Saya mendengarkan bisa membuat opini yang bagus buat dia. Ya kan? Padahal sebenarnya kita mendengar itu bukan untuk membuat balasan. Kita mendengar untuk mengerti sisi terdalamnya dia bagaimana, sisi tergelapnya dia bagaimana, sisi terburuknya dia bagaimana. Nanti kita membuat balasan itu bonus. Tapi genuine listening itu yang saya pelajari, genuine listening yang betul-betul listening itu adalah kita mendengar untuk memang memahami dia. Jadi kita menjadikan orang itu sebagai objeknya. Selama ini kan yang menjadi subjeknya itu kan kita. Kita mendengarkan supaya bisa bikin balasan yang keren, opini yang keren, solusi yang keren. Coba dibalik deh. Golden ways. Yap. Kita mendengarkan supaya kita mengerti. Kita mendengarkan supaya kita mengerti. Gitu aja dulu. Nah, kalau kemudian
kita sudah mendengarkan dengan baik, maka biasanya dalam 3 steps dari listening itu, biasanya di akhir dari mendengarkan itu akan ada terbangun sebuah trust, akan ada terbangun sebuah kepercayaan dari orang-orang yang kita dengarkan. Makanya sebenarnya saya tidak akan pernah bilang sama seseorang yang mau curhat atau mau konsul dengan saya tidak akan pernah bilang, oke, cerita, nanti saya kasih solusi. No, saya cuma bilang, I will listen to you. Saya akan mendengarkan saja. Saya akan mendengarkan. Nanti kemudian kalau kita sudah mendengarkan dan mendengarkan lagi, kelak trust-nya akan terbangun kepada kita. Dia akan percaya bahwa kita itu pendengar yang baik. Kalau mereka sudah mengeluarkan semua isi kepalanya, mereka biasanya akan bermuara, akan berujung di satu di suatu pertanyaan, di suatu balasan. Mereka akan bilang, bagaimana pendapat kamu? Bagaimana menurut kamu? Momen terbaik memberikan solusi itu saat kita diminta loh. Iya. Betul. Momen terbaik memberikan balasan itu saat kita diminta memberikan balasan. Kita kan sering sekali berpikiran, saya mendengarkan lalu kemudian memberi solusi. Mendengarkan dia lagi lalu memberikan solusi. Mendengarkan dia lagi lalu memberikan solusi. Padahal dia hanya butuh didengar sebenarnya ya. Belum butuh solusi. Dia butuh didengar dulu. Dengerin aja dulu sampai kemudian semua isi kepalanya sudah keluar. Saya selalu bilang semua kotoran dalam kepalanya sudah keluar. Lalu kemudian dia akan bilang, what do you think? Bagaimana pendapatmu? Menurutmu apa yang bisa saya lakukan? Saya justru biasanya kalau menghadapi teman-teman yang curhat lama atau curhat panjang itu, saya juga kadang bilang, saya mungkin belum bisa kasih solusi. Saya kadang kasih gini deh, saya kadang bilang sama mereka, terus ada tidak yang kamu butuhkan untuk merasa lebih baik? Apa yang kamu butuhkan? Apa yang bisa saya lakukan untuk bikin kamu lebih baik? Kamu mau apa supaya lebih baik? Gitu. Karena kadang ada orang-orang yang punya banyak masalah, mereka punya keinginan sebenarnya, mereka mau begini, mereka mau begitu. Cuman karena kita terlalu menggempur mereka dengan begini mestinya, sudah lupakan saja. Itu kata-kata paling menjengkelkan dalam sesi curhat. Lupakan. Kamu berhak mendapat yang lebih baik. Sudah lupakan saja, dia tidak pantas untuk kamu. No, itu jawaban paling menjengkelkan gitu. Pak Ade, ini kan lanjut dari apa yang disampaikan tadi. Ini salah satu rintangan juga kali ya menurut saya, bagaimana menumbuhkan kepercayaan. Tadi bagaimana kita bisa meyakinkan, ini bagaimana bisa meyakinkan si dia untuk percaya sama kita. Karena kan fenomenanya juga banyak juga ya Pak Ade ya, ketika misalkan anggaplah Randa, dia bertanya ke saya, ayo cerita apa masalahmu, ada masalah nggak, cerita. Saya mungkin bisa saja sinis juga saya. Ini Randa ini kayaknya orangnya ember bocor ini kan. Kalau misalkan saya cerita saya punya masalah, bukan solusi yang saya harap, tapi malah menyebar ini. Padahal tapi memang kalau teman-teman mungkin menyadari, pasti ada salah satu sohib, entah dia bawahan, jabat atau rekan kerja, adalah semacam orang yang kita labelin bisa dipercaya lah versinya kita itu kan. Kalau bukan sama dia, kita mau cerita, artinya kita mau cerita kalau sama dia, tapi kalau bukan sama dia, kita mungkin ada yang disembunyikan, tapi kalau sama dia, ternyata kita berani untuk mengungkapkan itu. Nah, itu bagaimana sih untuk masuk ke tahap kepercayaan itu, Pak Ade? Itu sisi lain sih, bagaimana supaya bisa dipercaya. Bagaimana supaya bisa dipercaya? Jangan ember bocor dong. Cuman gini deh, kita tidak perlu banyak orang untuk mendengarkan kita loh. Maksudnya kita tidak perlu 5, 10, 20 orang untuk mendengarkan cerita kita. Kita cuma butuh 1 orang aja. 1 aja yang betul-betul bisa dipercaya dan betul-betul mau mendengarkan kita. Saya kan tadi sudah bilang, untuk membuat orang percaya dengan kita itu adalah dengarkan saya dulu, dengarkan, terus dengarkan lagi, masih dengarkan terus, dan jangan ember bocor. Kalau kita sudah mendengarkan dengan baik,
akan ada momen di mana dia akhirnya sudah percaya dengan, dan dia malah bilang sama kita, apa yang harus saya lakukan? Kita alangkah lebih indahnya kalau kita bisa balas, apa yang kamu butuhkan supaya bisa lebih baik, gitu. Jadi ya untuk urusan ember bocor ya lain soal lagi sih. Kita pasti sudah punya kita sudah punya perangkat lunak dalam kepala kita untuk menilai orang-orang yang bocor atau enggak, dan kita sudah paham lah gimana caranya menilai mereka yang ember bocor atau enggak. Siap. Ya, Mas Randa, lanjut Mas Randa. Ya, betul sekali. Jadi kita harus juga bisa agak hati-hati kalau untuk mencari teman yang layak nih untuk kita curhat atau tidak, agar untuk menghindari ember-ember yang bocor tadi. Ya, makanya dari itu kita di sini makanya kita nggak perlu banyak, cukup satu orang aja ya yang dapat dipercaya. Makanya satu orang itu adalah dia yang harus bisa menguasai bagaimana mendengar yang baik, biar orang itu percaya kepada kita untuk tempat curhat kah, tempat cerita, tempat berkeluh kesah. Tadi benar kata Pak Indra tadi, dengan mendengarkan kita bisa menyelamatkan orang lain, tadi kata Pak Indra. Jadi untuk teman-teman atau untuk Randa juga nih, mulai belajar untuk bagaimana menjadi orang yang mendengar untuk biar lebih baik lagi, Mas. Seperti itu. Ya. Mungkin kita belum masuk ke sesi berikutnya, ada satu lagu dulu nih, kita jeda sebentar. Ya, oke. Sesi kita berikutnya. dengar satu lagu dulu sebelum lanjut ya. Oke. Silakan. Lagu apa, Randa? Oke, ini dia lagu kita. Karena yang berhubungan dengan mendengar, Randa putar lagu dari ini deh, Listen. Oke, ini dia Listen dari Beyonce. Oke, lanjut. To the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning. Please, oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own, all 'cause you won't listen. Should have known. Oh, now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I followed the voice you gave to me, but now I've gotta find my own. You should have listened. There is someone here inside, someone I thought had died so long ago. Oh, I'm screaming out in my dreams to be heard. They will not be pushed aside or words into your own, all 'cause you won't listen.
Ya, oke. Sebuah lagu mantap. Udah mantap ini. Pak Ade, tes tes. Nah, oke. Sekarang kita mau baca hot news dulu ya, Mas Randa ya. Pak Ade ini Oke, ada pertama kita mau share sedikit berita yang memotivasi kita lah di grup itu kami sudah share. Ya, ini terkait seorang Aibda Frederick itu mengajarkan baca tulis pada ibu-ibu dan anak-anak di Papua, luar biasa ini. Jadi siapa tahu ini satu anunya Mas Randa ya di Papua. ya, Nah, di Papua. siapa tahu nanti ada berita juga seorang duta BPJS Kesehatan Randa Alwanosa mengajarkan misalkan baca tulis, mungkin bukan untuk ibu, Asik. untuk kakek-kakek atau apa kan. Insya Ah, Allah, Mas Mumu. ya, Insya Allah. mantap. Siap. Yang menginspirasi kita ya. Dan satu lagi berita kami share, ini juga yang cukup menyita perhatian ya, disiarkan langsung berhari-hari. Ini ada berita terkait jaksa setelah mengaku dilecehkan, Putri Sambo ini malah panggil Yosua dan berduaan di kamar 15 menit. Jadi ini juga kalau seperti drakor kurang tahu juga ini. Ini gimana ini ending ini, apa Iya. plot twist atau gimana ini? Soalnya di satu sisi orang-orang mungkin yang menduga-duga ya bahwa Yosua sengaja dibunuh, terus ada lagi yang ternyata dia melakukan pelecehan, entahlah. Nanti pengadilan yang membuktikan. Iya, betul Oke, Mas Mumu. sip. Kita masih kayak menerka-nerka gitu ya Mas Mumu ya. Kayak kita tuh kayak nonton film secara langsung di dunia nyata. Kayak aduh gitu mengikuti kisahnya sejak awal. Kayak menerka-nerka gitu Ya, loh. Khususnya. Kayak ya. gitu. Mas Randa, saya mau lanjut ke Pak Ade ya. Ini kan Boleh Pak Ade siap. pernah ke luar negeri kan ya, kurang lebih 1 tahun lah di sana. Dan terkait dengan budaya mendengar yang kita bahas di sini, bagaimana sih untuk orang-orang yang di luar negeri sana implementasi daripada budaya ini ketika kita mungkin penampakannya lagi ada masalah, apakah memang mereka lebih proaktif atau ada juga seperti di Indonesia seperti kita ini? Pak Ade, silakan. Secara sosial, secara apa ya? Secara kehidupan biasa di sana mereka lebih lebih peka gitu. Kata-kata yang paling sering saya dengar dari mereka itu kayak you wanna talk, selalu gitu, you wanna talk. Mereka selalu bilang, kamu mau bicara tidak? Maksudnya, kamu mau bicara, gue siap dengar. Selalu kata-kata itu yang saya dapatkan. Saat dosen atau teman-teman kelas saya di kampus lihat, misalnya saat saya presentasi saya tidak terlalu aktif, saat diskusi saya nggak terlalu banyak ngomong, Hmm. biasanya setelah kelas mereka akan bilang, are you okay? Do you wanna Iya, talk? iya. Kayak gitu. Kamu baik-baik saja tidak? Mau ngomong tidak? Itu feedback yang paling sering saya dapatkan. Dan itu sudah kayak bikin kita melted banget kan, bikin kita kayak meleleh meleleh luar biasa gitu. Iya, iya. Tanpa kita minta diperhatikan, mereka sudah perhatikan kita, memang perhatikan kita secara apa ya? Secara diam-diam mereka ternyata perhatian juga sama kita. Beda dengan di ya di sini Konoha. misalnya. Iya. Iya. Beda dengan di sini misalnya kayak apa ya? Kayak jarang sekali kan kita 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 dapat perhatian dari orang yang bukan teman-teman dekat kita, yang kemudian bertanya kayak kamu kayak beda deh ini hari, butuh teman cerita, kamu mau bicarakan sesuatu, yang biasanya gitu kan cuma teman-teman dekat kita. Cuman di sana hampir semua apa ya, komunitas, hampir semua orang-orang di lingkungan sekitar kita itu ya mereka care care gitu sama kita, mereka mereka perhatian gitu. Jadi sering sekali saya dapatkan momen teman-teman kuliah atau bahkan yang jaga kantin, misalnya kita beli makanan ini mereka hafal kan. Terus saya cuma beli misalnya kentang goreng saja, biasanya nanya, wah ada yang beda, kamu sakit, kamu kenapa, Eh, kok cuma pesan kentang goreng. Iya. Antara mereka mau dibilang kepo, cuman kita merasa diperhatikan gitu. Makanya Padahal
Ya, Padahal dia makanya nggak tahu ya bahwa dia pesan itu karena nggak ada uang kali atau apa. iya, padahal uangnya nggak dibawa. Iya, iya, iya. Uang bulanannya udah mau habis. Iya, iya. Harus peka Iya, lah ya. Iya, iya. iya. Kepekaan mereka jauh lebih apa ya? Kepekaan mereka jauh lebih bagus lah dibanding di sini. Mungkin juga karena memang di setiap kampus itu kan sudah disediakan tempat konseling yang betul-betul berfungsi Hmm, dengan baik, berfungsi dengan dengan baik. baik. Oh ya. Saya saya malah sampai heran. Saya ambil mata kuliah public speaking kan. Di angan-angan saya, di pikiran saya, kita akan pidato, kita akan presentasi banyak-banyak, kita akan pokoknya kerjaannya ngomong terus lah di kelas. Sama kayak kita misalnya di bangku kuliah kan. Kalau di kampung kita kan dikasih buku sama dosennya, terus dosennya bilang kelompok 1 bab 1, kelompok 2 bab 2. Hmm, Nanti didiskusikan ya. hmm. Saya pikirannya bakalan gitu. Makanya saya mau cari kebiasaan kelas di Indonesia gitu. Saya cari di Iya. Amerika. Dan ternyata di mata kuliah public speaking itu 70% kita nggak speaking. Kita cuma mendengarkan. Iya, 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 iya. Jadi dosennya akan selalu meminta kita membawa sampel-sampel pidato, sampel-sampel presentasi, sampel-sampel yang kayak misalnya artis yang terima penghargaan gitu, atau misalnya welcome speech, atau misalnya pidato wisuda. Kita selalu diminta membawa sampel pidato, dan kemudian semua sampel kita itu akan ditayangkan, dan kita bertugas untuk mendengar. Kita bertugas untuk mendengarkan dan menangkap isi pesan, emosi yang dikandung, menebak gesture dari speaker, dari pembicaranya, menebak apa ya, semantik, menebak makna-makna lain yang tersembunyi dari kata-kata yang dia sampaikan, gitu. Iya. Makanya kayak ini kelas maunya apa sih? Katanya public speaking, kok kayak public listening gitu. Iya, iya. Cuman itu berpengaruh sekali loh, karena kebiasaan mendengarkan. eh, saya sering sekali dimintai masukan oleh pejabat-pejabat, misalnya tokoh politik. Mereka sering Hmm. mereka sering meminta masukan kepada saya. Pidato saya tadi bagaimana? Presentasi saya tadi bagaimana? Cara ngomong saya tadi bagaimana? Saya akhirnya lebih peka. Ngomong yang baik itu gini loh. Komunikasi yang baik itu Iya. gini loh. Cara bicara yang keren itu justru gini loh. Oh, ternyata gitu. Ternyata kuncinya adalah mendengarkan. Jadi mendengarkan itu sama dengan membaca orang lain. Jadi orang-orang yang bisa mendengarkan itu, orang yang bisa mendengarkan dengan baik adalah orang-orang yang akhirnya bisa membaca dengan baik orang-orang di sekitarnya. Kita kan mau ngomong untuk didengarkan oleh orang. Cuman yang ribet adalah kita tidak pernah mau mendengarkan mereka dulu gitu. Kalau kita sudah mendengarkan mereka dan kita ngomongnya pasti sukses. Makanya itu yang saya pikir budaya di luar negeri tuh mulai dari orang yang kepo misalnya, kepo yang positif ya. Dengan masalah-masalah kita, mereka tanya, wanna talk, dan Iya, sampai iya. di sisi akademik pun itu sudah terasa bahwa yang kita butuhkan adalah banyak-banyak mendengar, bukan banyak-banyak bicara, gitu. Siap. Mantap. Pak Ade, ini kita mau baca dulu satu pesan ya dari rekan kita, Mas Randa. Boleh dibacakan Siap. dari inisial mantanmu. Ini apa dia punya Nih, pesan itu, Mas Randa? apa ya? Kita coba lihat dulu ya pesannya. Nah, itu ada pesannya tuh. Ini jadi kita ada link ya Pak Ade ya untuk teman-teman bisa kirim-kirim dia punya pesan dan lain-lain nanti kita bacakan. Yep. Siap. Nah, Sudah itu ada kelihatan di nggak? grup AT. Ada di grup AT. Coba dibaca, Randa. Oke, ini ada pesan nih dari mantanmu. Wah, siapa tuh mantanmu? Jadi si mantanmu ini nih Mas Mumu, dia request lagu Takut nih dari ini kita. Tadi kita putarin deh spesial buat si Ya. mantanmu. Jadi kenapa sih request lagu itu? Karena waktu kecil ingin lekas dewasa, tetapi kalau udah dewasa ingin kembali menjadi anak kecil. Wow, gitulah manusia. Kalau kita pas kecil pingin banget rasanya menjadi orang dewasa. Tapi kalau udah dewasa
pingin banget jadi anak kecil biar rasain waktu tidur tuh kayak gimana. Dulu karena pas waktu kecil itu kita susah banget disuruh tidur sama nyokap bokap. Tapi sekarang aduh pingin tidur siang aja sulit banget. Itulah kita yang Eh, manusia ya. dulu dulu kan kalau kita masih kecil kan masalah terbesar itu hanya PR matematika ya. Iya. Sekarang Kalau ini udah dewasa, udah beban hidup ini semakin berat ini. Gimana? makin berat jadi pingin kembali lagi ke jadi masa-masa bocil. Jadi mantanmu itu nih Mas Mumu, dia kirim salam nih katanya. Salam sayang untuk semua makhluk yang jiwanya sedang patah, rapuh, dan kesepian. Aduh, kasihan. Tidak perlu khawatir. Coba deh perhatikan sekali lagi di sekitarmu katanya. Apakah ada malaikat Tuhan yang menyamar menjadi manusia biasa? Kalau ada, coba ajak mereka bicara. Wah, hati-hati. Kalau ada sesuatu Ya, yang lompat-lompat putih-putih dan rambutnya panjang, itu bukan malaikat, itu kuntilanak. Takut. iya. Oke, buat mantanmu tetap semangat ya mantanmu. Nanti kita putarin deh lagu spesial buat mantanmu. Takut tambah dewasa. Itu pesannya Mas tuh, Mas Mumu. Oke, Mas Randa, kita lanjut dulu ke narsum. Kita sudah mendekati Siap. akhir kegiatan. Kalau misalkan saya tanya ke Pak Ade, kira-kira sebuah organisasi ya, karena memang kami ini kan lingkupnya adalah pekerja. Kira-kira kalau dari saran atau pendapat dari Pak Ade, kira-kira organisasi atau perusahaan yang baik itu seperti kayak gimana Pak Ade? Apa yang perlu kita adopt atau mungkin kita perkuat, terutama untuk memperkuat budaya-budaya mendengar ini. Iya, jadi tadi kan sudah sempat kita singgung dikit. Ya, Ada budaya yang harus diubah. Ada stigma yang harus kita hapuskan sejak apa ya? Mulai sekarang lah di organisasi kita masing-masing. Makanya saya selalu menyarankan seperti yang saya bilang tadi, bisa tidak sih ada sesi atau momen kemudian kita membuat semacam wadah sehingga bawahan-bawahan kita atau staf-staf kita itu punya tempat untuk berkeluh kesah, untuk membicarakan hambatan, keluhan, masalah mereka yang mempengaruhi produktivitas dan kinerja mereka di kantor. Saya selalu percaya bahwa kita kebanyakan bikin istilah kayak semacam talk show misalnya. Di kantor pun kita biasanya kan istilahnya kan talk show. Kenapa nggak diubah jadi listening show gitu? Jadi pemimpin datang buat mendengarkan. Pemimpin datang bukan buat ngomong, buat mendengarkan gitu. Saat pemimpin sudah mendengarkan, mereka nggak perlu menjawab. Mereka cuma perlu memahami gitu. Oh, karyawan yang ini, dia punya masalah keluarga. Dia mungkin bisa diberi tugas yang berhubungan dengan ini misalnya, supaya dia fokus untuk ini. Karyawan yang satu ini punya masalah di kesehatan misalnya. Kita mungkin bisa bantu di ini atau di situ. Pemimpin itu tahu banget lah. Yang ribet adalah pemimpin tahu untuk beri solusinya, tapi pemimpin tidak pernah tahu masalahnya. Ya karena budaya mendengarkan itu tidak pernah ada. Bukan tidak pernah sih. Dia tidak terlalu maksimal di lingkungan kerja kita. Karena stigma yang tercipta adalah pemimpin ngomong, bawahan mendengarkan. Itu kan yang sering terjadi. Makanya kita mulai dari sekarang, kita mulai dari lingkungan kita masing-masing. Ya buatlah semacam sesi dalam sekali sebulan, 2 kali dalam sebulan. Kita bisa ngomong bebas, atau kita bisa ngomong personal. Jadi misalnya bawahan punya waktu untuk ngomong dengan pimpinannya, personally, secara berdua saja, dan bercerita bahwa mereka butuh ini loh. Pak, saya butuh lingkungan kerja yang kayak begini loh, supaya saya bisa nyaman kerja di sini. Pak, saya butuh yang begini loh, supaya kita bisa bekerja sama baik untuk meningkatkan produktivitas kita. Jadi mulai dari kita semua lah, gitu. Siap. Lah, keren ini, Mas Randa ya. Keren banget, Pak Adi. Jadi nih Pak, jadi kita perlu banget sekali menjadi
pendengar yang baik nih. Karena tadi Randa bakal diingat terus nih, karena dengan mendengar kita bisa menyelamatkan hidup orang. Seperti orang yang curhat, yang tadinya mau bunuh diri, nggak jadi bunuh diri. Orang yang mau hampir menjadi gila, nggak jadi gila. Karena kita berhasil nih menjadi pendengar yang baik dan memberikan solusi yang baik juga buat si yang curhat sama kita tadi. Mungkin nih karena waktu juga nih Pak yang memisahkan kita sebelum berakhirnya Ya. pertemuan ATE edisi 9 kali ini, kita mau dong closing statement Bapak kepada sobat-sobat ATE. Dan ini pun juga kita share nanti nih Pak. Jadi bakal bisa ditonton berulang-ulang ke sobat-sobat ATE se-Indonesia Raya. Boleh dong Pak closing statement-nya. Mari kita coba kembali ke keluarga kita masing-masing. Apalagi yang sudah punya anak ya. Kita kan sering ngajarin anak-anak kita membaca, berhitung. Itu kan wah, Ya. kita kayak senang banget gitu kalau dengar mereka bisa ngomong papa, mama untuk pertama kali. Kita senang banget kalau dengar mereka bisa membaca satu kata pertama mereka gitu. Kita senang gitu kalau mereka udah bisa pintar tambah-tambah kurang-kurang saat usianya masih TK atau masih kelas 1. Tapi pernah tidak kita berpikiran untuk mengajarkan anak kita mendengarkan saat kita bicara, dan pernah tidak kita menunjukkan kepada anak kita bahwa kita mendengarkan saat mereka berbicara? Karena mendengarkan itu adalah salah satu kemampuan yang paling underrated, yang paling luput kita terapkan dalam lingkungan keluarga kita. Ingat ya, mendengarkan itu bukan untuk memberikan balasan. Mendengarkan itu bukan untuk memberi solusi. Kita mendengarkan untuk memahami, kita mendengarkan untuk mengerti mereka maunya apa dan apa yang bisa kita berikan. Jadi, saya selalu dalam setiap banyak tulisan saya selalu bilang, kita pulang ke keluarga kita masing-masing dan kita melihat apakah kita sudah melakukan hal-hal yang berbeda. Salah satunya adalah, sudah betulkah kita atau sudah pernahkah kita mengajarkan anak-anak kita untuk mendengar, bukan hanya melulu membaca, menghitung, atau berbicara. Saya kira seperti itu. Siap. Wah, luar biasa ini ya. Mas Randa ya, kami luar biasa. Jadi kita selain mulai mengajarkan anak kita untuk berbicara sejak dini, tetapi juga bisa dari awal bagaimana menjadi atau pendengar atau mendengar yang baik ya Mas Mumu ya Pak ya. Seperti Ya. itu. Oke. Mas Randa, karena sudah akhir sesi, kita mau pamitan ya sama teman-teman dan yang tidak sempat join live. Nanti kita akan sematkan di YouTube SD Expert. Linknya juga kita akan share di grup ATE. Ya, otomatis saya Mumu dari Pohuwato, Gorontalo, dan juga rekan saya. Saya Randa dari Jayapura. Ya, kita pamit undur diri dan sampai ketemu besok ya. Kita ada sesi sharing terkait keamanan data. Ragam kenakalan user. Oke. Baik, satu lagu dulu Randa sebelum kita akhiri ya. Oke, ada satu lagu mantanmu tadi ya. dari mantanmu yang takut tambah dewasa, takut aku kecewa. Oke, ini dia lagu Takut. Selamat malam semua. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih Pak Ade. Sudah di kepala dua, harus mulai dari mana? Ambisiku bergejolak, antusias tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan.
berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas meski sering tercekat. Aku tetap bernafas meski aku tak merasa bebas. Pertengahan 25, selanjutnya bagaimana? Banyak mimpi yang terkubur, mengorbankan waktu tidur. Ku tak tahu apa lagi yang kan ku kejar. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas meski sering tercekat. Aku tetap bernafas meski aku tak merasa bebas. Maaf jika belum setubuh yang dipinta. Maaf jika seperti tak tahu arah. Aku sudah dewasa, aku sudah kecewa, memang tak seindah yang kukira. Aku sudah dewasa.